Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di El-Laila Official, suara rakyat kecil yang tak akan pernah lelah menyuarakan kebenaran dan membela hak para jemaah haji. Jika Anda baru pertama kali mampir ke channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena disinilah kita akan terus mengawal tata kelola haji Indonesia dengan tajam dan apa adanya. Sahabat El-Laila, tahun 2026 dipastikan akan menjadi tahun revolusi haji. Pemerintah Arab Saudi secara resmi telah memajukan seluruh tahapan ibadah haji, mulai dari pengumpulan dokumen, kontrak layanan, hingga batas akhir pengajuan visa yang sekarang berakhir pada 1 Syawal. Bahkan, sebagian besar proses administrasi diminta selesai sebelum Idul Fitri. Artinya, bukan lagi sebulan sebelum berangkat, tapi justru di saat umat Islam baru merayakan Lebaran, semua urusan visa sudah harus selesai. Bayangkan, kalau sebelumnya jemaah masih bisa mengurus visa sampai akhir bulan Zulqa'dah, maka sekarang semuanya dimajukan hampir 1,5 bulan lebih awal. Pertanyaannya, kenapa Arab Saudi seketat ini? Setidaknya ada 4 alasan besar. Pertama, menghindari kekacauan dan penumpukan di detik-detik akhir. Setiap tahun, ribuan visa terlambat, data jemaah tidak sinkron, hingga munculnya visa palsu dan jemaah ilegal. Kedua, reformasi sistem manajemen haji. Arab Saudi sedang menjalankan sistem syarikah yang menggantikan maktab. Dengan sistem digitalisasi penuh, semua proses berbasis data dan hanya untuk jemaah resmi. Ketiga, efisiensi dan kontrol penuh. Negara-negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia, diminta menyelesaikan semua kontrak, dokumen, dan layanan jauh-jauh hari agar Saudi bisa memastikan kualitas layanan di lapangan. Dan yang keempat, mencegah kasus jemaah gagal berangkat. Saudi sudah jengah dengan banyaknya visa bermasalah yang menyebabkan ribuan jemaah dari berbagai negara telantar di bandara. Kebijakan ini bukan sekadar perubahan tanggal. Ini adalah peringatan keras bagi Indonesia. Karena selama ini kita tahu sistem di dalam negeri masih banyak masalah. Proses verifikasi dokumen lambat. Banyak travel yang menunggu arahan Kemenak tanpa inisiatif mandiri. Sistem informasi masih tumpang tindih. Dan yang paling parah, visa kadang baru diproses H-3, bahkan H-1 keberangkatan. Dengan sistem baru ini, kalau Indonesia telat bergerak, siap-siap ribuan visa akan ditolak. Kuota bisa hangus. Dan jemaah akan gagal berangkat meski sudah lunas bayar. Menariknya, dalam beberapa berita disebutkan bahwa Arab Saudi kini lebih banyak berkoordinasi langsung dengan BP Haji, bukan lagi dominan Kemenak. Kenapa? Karena Saudi menginginkan efisiensi berbasis keuangan dan layanan. BP Haji dianggap punya posisi strategis karena mengelola dana dan bisa langsung mengontrak layanan masyair, hotel, catering, dan transportasi. Tapi masalahnya, apakah BP Haji sudah siap? Apakah transparansi mereka bisa dipercaya? Dan apakah mereka akan melibatkan travel dan jemaah secara adil? Semua ini masih menjadi pertanyaan besar. Buat Anda yang sudah terdaftar sebagai jemaah haji 2026, baik haji reguler, khusus maupun mujamalah dan furoda. Catat baik-baik. Pertama, dokumen Anda harus disiapkan jauh lebih awal. Jangan tunggu himbauan dari Kementerian Agama. Kedua, travel Anda harus paham sistem baru Arab Saudi. Kalau mereka masih bilang, tenang, semua bisa menyusul belakangan, itu red flag. Ketiga, deadline pengajuan visa adalah 1 Syawal. Setelah itu, sistem Saudi bisa langsung menutup portal visa. Dan yang keempat, jangan percaya pada agen yang janji berangkat dengan jalur belakang. Jalur belakang sekarang langsung diblokir sistem. Ingat kasus haji 2025, ribuan jemaah furoda gagal berangkat karena visanya tidak terbit.
tahun 2026 bisa lebih parah. Pemerintah Indonesia tidak bisa santai-santai. Kemenak dan BP Haji harus menyusun timeline baru yang disesuaikan dengan Saudi. Menyampaikan informasi sejelas-jelasnya ke publik dan travel. Memastikan semua jemaah teregistrasi sistem syarikah dan nusuk jauh sebelum deadline. Dan yang paling penting, jangan ada lagi jemaah gagal berangkat karena kesalahan administrasi. Kalau tidak, maka publik akan menyaksikan kegagalan besar kedua setelah Haji 2025. Sahabat El-Laila, haji bukan sekadar perjalanan spiritual. Ini adalah ujian tata kelola. Siapa yang cepat, dia yang selamat. Jika pemerintah lambat, jika travel malas beradaptasi, maka yang jadi korban adalah para orang tua, lansia, dan umat Islam biasa yang sudah menabung puluhan tahun. Jangan diam. Ajak orang tua, saudara, dan jemaah lainnya untuk lebih kritis. Pantau terus perkembangan timeline Haji 2026. Karena kesalahan kecil hari ini bisa jadi kegagalan besar esok hari. Kalau Anda merasa video ini penting, bantu kami menyebarkan dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Suarakan keadilan untuk jemaah haji Indonesia. Kita tidak akan diam saat sistem terus merugikan rakyat kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama El-Laila Official, suara jemaah, suara kebenaran. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.